Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, saya mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat melaksanakan salah satu kewajiban saya sebagai mahasiswa PPG, yaitu mengikuti seminar PPG kali ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri sebelum melaksanakan presentasi kali ini. Nama saya Puspitaria Nurulaiha, nomor induk mahasiswa 2322520047. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada seminar kali ini saya akan membahas atau memilih mata kuliah pada semester 1, yaitu pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan membacakan terlebih dahulu apa saja yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada identifikasi diri, yang kedua review mata kuliah, yang ketiga pengalaman bermakna, kemudian ada artefak pembelajaran, desain inovasi, rencana tindak lanjut, dan yang terakhir adalah paradigma baru terhadap makna guru. Identifikasi diri. Visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia. Sebagai seorang calon guru, saya memiliki visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia. Visi yang ingin saya buat yaitu mewujudkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik dan memajukan pendidikan karakter pada peserta didik. Visi terhadap sosok calon guru. Sebagai sosok calon guru, saya memiliki visi untuk menjadi guru yang profesional, menyenangkan, dan memahami kebutuhan peserta didik. Visi tersebut selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang memanusiakan manusia. Teori belajar adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Pada topik ini ada beberapa teori yang dibahas. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun bersifat eksternal. Sedangkan untuk respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima oleh peserta didik. Untuk teori yang kedua yaitu teori belajar sosial kognitif. Teori sosial kognitif dikemukakan oleh Albert Bandura yang menjelaskan bahwa perilaku kognitif dan lingkungan adalah tiga konsep yang saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran pada peserta didik. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, begitupun sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan juga sebaliknya, serta faktor lingkungan pun mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Albert Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Teori belajar sosial kognitif menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku atau sikap dan reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. Untuk yang ketiga, yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahamannya melalui memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dalam sudut pandang ilmu psikologi,
Konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman mereka serta pengetahuan mereka melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Sedangkan teori yang terakhir yaitu teori belajar humanistik. Secara garis besar, teori ini bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya dapat mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenal dirinya sendiri. Kemudian pada topik ini juga dibahas tentang teori perkembangan. Perkembangan sendiri merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi dari kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan secara keseluruhan mengikuti periodisasi yang teratur, dimulai dari masa pranata, masa bayi, masa remaja, dan masa dewasa. Pada topik 2, materi yang dibahas yaitu membahas tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang tanggap budaya atau CRT, dan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik atau TARL. Untuk topik 3, pembahasan yang dibahas yaitu mengenai asesmen. Topik 3 ini membahas lebih dalam tentang perancangan asesmen dengan tetap memperhatikan karakter dan berpihak kepada peserta didik. Untuk asesmen itu dibagi menjadi 2, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Untuk topik 4, materi yang dibahas yaitu tentang lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Beberapa hal yang saya pelajari pada materi ini adalah tripusat pendidikan, di mana lingkungan belajar mencakup 3 hal, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal yang mencakup guru, kepala sekolah, kurikulum, dan peserta didik itu sendiri. Lingkungan belajar yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik dapat meliputi fasilitas fisik seperti ruang kelas yang baik, rapi, bersih, dan terdapat sirkulasi udara yang baik maupun pencahayaan yang cukup. Selain fasilitas fisik, aspek guru pun juga menjadi hal yang penting. Guru memberi dukungan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, menciptakan komunikasi yang baik dengan peserta didik, menghargai dan memberi apresiasi pada setiap hal positif yang dilakukan oleh peserta didik. Lingkungan belajar menjadi faktor yang penting dalam kesuksesan pembelajaran, karena lingkungan belajar akan mendukung kegiatan belajar mengajar, pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, dan dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. Yang kedua adalah lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peranan penting terhadap pendidikan anak, karena di dalam keluarga itu menjadi tempat pertama bagi anak-anak, karena di tempat itulah pertama kalinya mereka belajar banyak hal melalui pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Masyarakat mencakup lembaga profesi, komite sekolah, dan masyarakat lainnya. Pendidikan masyarakat terjadi secara tidak langsung. Dalam hal ini berarti peserta didik mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri ketika mereka berada di tengah masyarakat, dengan beragam latar belakang, budaya, karakter, dan yang lainnya. Konsep tripusat pendidikan ini berarti ketika lingkungan tersebut harus saling bersinergi atau selaras untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Materi yang selanjutnya yaitu membahas tentang pengalaman bermakna pada mata kuliah. Untuk pengalaman bermakna mata kuliah, saya mengambil di materi pada topik 2. Pada topik 2 ini, materi yang dipelajari yaitu tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Materi tersebut menurut saya menarik karena untuk dapat mencapai pendidikan yang memerdekakan peserta didik,
Diperlukan pendekatan pembelajaran yang sifatnya berpusat pada peserta didik dan memenuhi kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama. Mereka dibekali dengan kemampuan dan kelebihan yang berbeda. Maka sebagai seorang guru, perlu memiliki kemampuan untuk memahami karakteristik peserta didik agar pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, dapat dilakukan dengan menerapkan strategi pembelajaran, yaitu diantaranya pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang tanggap budaya atau CRT, dan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik atau TARL. TARL merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik. Inilah yang menjadikan TARL berbeda dari pendekatan yang lain, karena di dalam TARL dapat menjadi jawaban dari persoalan kesenjangan pemahaman yang selama ini terjadi di dalam kelas. Materi selanjutnya yaitu tentang artefak pembelajaran. Pada artefak pembelajaran ini saya mengambil mulai dari diri. Menurut saya, pada tugas mulai dari diri ini menurut saya sesuatu yang menarik, karena dalam tugas ini terdapat sebuah gambar yang dimana kita menganalisis atau mencari kesimpulan dari gambar tersebut. Gambar tersebut terdiri dari beberapa hewan yang memiliki kemampuan masing-masing. Namun, mereka atau hewan-hewan tersebut diberikan instruksi yang sama, yaitu memanjat pohon. Padahal kita tahu bahwa kemampuan dari setiap binatang tersebut tidaklah sama. Mungkin hanya beberapa hewan yang memiliki kemampuan untuk dapat memanjat pohon. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, guru tidak bisa menyamaratakan kemampuan tersebut untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Maka dari itu, guru sebagai fasilitator harus mampu memiliki strategi yang tepat untuk dapat mengantarkan peserta didiknya mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan karakteristik atau kemampuan yang berbeda-beda. Pada artefak pembelajaran yang kedua, saya mengambil dari ruang kolaborasi. Pada tugas ruang kolaborasi, setiap mahasiswa diminta untuk berdiskusi bersama kelompoknya, menganalisis modul ajar yang disediakan. Dari analisis yang pernah kami lakukan, kami menemukan bahwa modul ajar tersebut dalam langkah pembelajarannya belum melibatkan peserta didik secara aktif. Jadi dalam modul ajar tersebut masih terdapat guru yang dominan dalam proses pembelajaran. Sehingga perbaikan yang kami lakukan yaitu kami akan memberikan kegiatan atau melibatkan secara aktif peserta didik dalam setiap kegiatan. Untuk artefak pembelajaran selanjutnya, saya ambil dari demonstrasi kontekstual. Tugas pada demonstrasi kontekstual ini, mahasiswa diminta untuk memberikan pendapatnya terkait hal-hal yang dipertimbangkan dalam membuat perencanaan pembelajaran yang ideal untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selain itu, mahasiswa juga dimintai pendapat terkait perencanaan pembelajaran yang ideal beserta alasannya. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan desain inovasi. Berdasarkan kegiatan PPL yang saya lakukan, saya menemukan adanya perbedaan karakter pada peserta didik. Pada kenyataannya, dalam satu kelas tentu saja kita sering menemui berbagai karakteristik dari peserta didik, tidak terkecuali karakteristik perkembangan akademik.
Ada peserta didik yang cepat belajar dan ada juga yang sedikit lambat dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Salah satu faktor penyebabnya yaitu karena level peserta didik tersebut belum tepat dengan level atau pencapaian belajar yang ditetapkan. Maka dari itu, saya membuat desain inovasi pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik atau TARL. Hal pertama yang saya lakukan sebelum menyusun modul ajar atau pembelajaran berbasis TARL, yang pertama saya akan melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau mencari tahu tentang tingkat kemampuan dari setiap peserta didik. Asesmen diagnostik dilakukan pada awal pembelajaran yang berisi materi atau pertanyaan pemantik. Yang kedua, yaitu menentukan kemampuan peserta didik. Kemampuan peserta didik dapat dipetakan melalui hasil dari asesmen diagnostik. Setelah kita menentukan kemampuan peserta didik, hal selanjutnya yang dilakukan yaitu menyusun asesmen. Asesmen yang disusun juga dibedakan berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah rencana tindak lanjut, yaitu proses pelaksanaan pembelajaran yang berbasis TARL. Untuk rencana tindak lanjut, yang pertama saya membuat rancangan pembelajaran melalui pendekatan TARL. Setelah mengetahui informasi terkait tingkat kemampuan peserta didik yang didapatkan melalui asesmen diagnostik, selanjutnya yaitu menyusun perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik melalui pendekatan pembelajaran berbasis TARL atau Teaching at the Right Level dan model pembelajaran cooperative learning. Setelah perencanaan dibuat, saya membuat asesmen yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Sebelum merancang asesmen yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, maka terlebih dahulu diperlukan informasi terkait tingkat kemampuan peserta didik. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui asesmen diagnostik kognitif, di mana guru menstimulus pengetahuan awal siswa dengan memberikan soal evaluasi. Untuk artefak pendukung berupa modul ajar yang dibuat menggunakan pendekatan TARL. Pada modul ajar ini, pada langkah kegiatan, peserta didik dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkat kemampuan. Kelompok A, yaitu peserta didik dengan kemampuan yang sangat mahir. Kelompok B, peserta didik dengan tingkat kemampuan mahir. Dan kelompok C, peserta didik dengan tingkat kemampuan yang perlu bimbingan. Pada setiap kelompok diberikan asesmen yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Kelompok A diberikan asesmen yang dimana guru tidak memberikan bimbingan kepada kelompok tersebut. Untuk kelompok B, guru memberikan pendampingan seperlunya, sedangkan untuk kelompok C, guru memberikan pendampingan secara intens pada kelompok tersebut. Untuk materi yang terakhir yaitu paradigma baru terhadap makna guru. Sebelum saya mengikuti program PPG, saya memiliki pengetahuan bahwa guru adalah sosok yang memberikan ilmu pelajaran kepada peserta didik. Selain itu, bagi saya, tugas guru selain mendidik adalah mengurus administrasi kelas, administrasi guru, maupun yang lainnya. Namun, setelah saya mengikuti program PPG, makna guru bagi saya bukan hanya sebatas mentransfer ilmu. Secara keseluruhan, makna guru sangatlah luas dan mendalam. Mereka adalah agen perubahan dalam kehidupan kita, membawa pengetahuan, bimbingan, dan inspirasi. Guru tidak hanya mengajar, tapi juga membentuk karakter dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang kompleks. Oleh karena itu, menghormati dan menghargai peran guru adalah penting, karena mereka merupakan fondasi bagi pendidikan di Indonesia. Demikianlah tadi pemaparan presentasi seminar pendidikan dari saya.
Apabila dalam pelaksanaan presentasi yang sudah saya sampaikan banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.